Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Rizky Fabian, nomor NPM 12120200034. Di sini saya akan menguji penyembuhan uji normalitas dan penyembuhan data dalam uji multi-call. Yang pertama, kita akan melakukan penyembuhan uji normalitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat data ekstrim yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga, nilai mendekati nol. Jenis grafik histogram data tidak normal yaitu ada moderat positif, yaitu ada substansial positif, lalu ada severe positif, terus ada moderat negatif, terus ada substansial negatif dan severe negatif. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal yaitu kita bisa menggunakan, jika moderat positif kita menggunakan SKRT, jika substansial kita menggunakan pengujian log atau LN, jika severe positif bisa mengujian 1/X atau inserv, jika moderat negatif SKRT K-X. Terus kalau substansial negatif pengujiannya melakukan L log 10 K-X. Lalu jika severe negatif melakukan pengujian data dengan 1/K-X. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS nya. Kita import terlebih dahulu datanya, klik file, terus open, terus klik data. File of type-nya diganti Excel, lalu pilih datanya, lalu klik open. Nah, sudah muncul datanya. Setelah sudah muncul datanya, pertama dengan ada variabel income, earn, worth, dan experience age, kita akan uji normalitas terlebih dahulu, apa datanya sudah normal atau tidak normal. Pertama klik analyze, terus klik regression, terus klik linear, kemudian dependent income atau Y, terus independent isi dengan X1 ini sampai X4. Setelah itu kita pilih di bagian save, lalu kita klik unstandarisnya di bagian residual. Lalu setelah ini kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat ke ini sudah muncul bagian res-1-nya. Terus kita lanjut lagi. Karena sudah muncul res-1-nya, lalu kita lanjut klik analyze, terus klik non parametric test, terus legacy dialog,
terus kita klik one sample QS. Sini kita masukkan unsend dari tadi ke bagian test variable, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul hasil ujian sampel Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini kita lihat nilai signifikannya itu 0,007, artinya nilai signifikannya berarti di bawah 0,05. Karena berada di bawah 0,05, maka dinyatakan datanya tidak normal. Yang artinya kita harus penyembuhan data ini. Di sini ada variabel. Lalu selanjutnya kita akan buka SPSS-nya untuk mencari variabel apa saja yang tidak normal. Kita klik analyze, kita klik non parametric test, terus kita klik legacy dialog, terus klik one sample case. Kita masukkan ini, kita kembalikan dulu. Nah, terus kita masukkan ini, kecuali yang unsandaresnya enggak kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nah, sini sudah muncul hasil dari data one sample Kolmogorov-Smirnov-nya. Terlihat nilai signifikannya itu 0,040. Nah, di sini untuk variabel income ini berada di bawah 0,05, maka variabel income itu tidak normal, harus disembuhkan. Lalu kita lihat di earn juga 0,03, berarti karena di bawah 0,05 berarti tidak normal. Untuk variabel worth juga di bawah 0,05 karena nilainya ada 0,000. Terus yang worth juga tidak normal. Terus yang variabel XP dan X3 atau X atau X4 variabelnya normal karena variabelnya di atas 0,05, yang XP 0,200, terus yang X itu ada 0,82. Berarti variabel yang tidak normal ini ada 3, yaitu ada income, earn, dan worth. Selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan variabel ini. Sebelum itu kita harus akan melihat histogramnya. Pertama kita klik cara melihat, klik graph, terus klik legacy dialog, terus klik yang histogram. Masukkan variabel di sini, masukkan variabel yang tidak normal. Pertama income, terus display normal curve-nya jika di checklist. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul grafik histogramnya. Di sini yang pertama variabel income, di sini garis kurvanya tinggi, kemudian bentuk grafik ini mirip dengan substansial positif. Karena variabel income ini mirip dengan substansial positif, maka cara penyembuhannya yaitu kita bisa menggunakan logaritma 10 atau ln untuk variabel income. Nah, bentuk grafik ini mirip dengan substansial positif karena variabel income ini
mirip dengan substansial positif, maka cara penyembuhannya kita menggunakan logaritma 10 atau ln. Jadi aduh jadi untuk variabel income ini kan penyembuhannya dengan ln. Selanjutnya kita akan ke variabel earn. Untuk grafiknya, variabel earn ini, bentuk variabel ini garisnya kurvanya cukup tinggi di sini, dan di sini bentuk kurvanya agak lebih condong ke kiri. Jadi untuk variabel earn juga termasuk ke substansial positif karena bentuk kurvanya sama seperti di atas. Karena substansial positif, maka penyembuhannya sama menggunakan ln atau logaritma. Untuk world kita lihat di sini garis kurvanya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian grafik ini juga tepat lebih condong ke kiri. Akan tetapi garis kurvanya lebih rendah, tidak sama kayak di atas. Maka variabel wood ini, grafik histogram termasuk ini moderat positif. Karena variabel wood ini termasuk moderat positif, maka penyembuhannya kita akan menggunakan SQRT. Untuk income dan earth itu menggunakan ln, terus yang world menggunakan SQRT. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan penyembuhan. Pertama, klik transform, terus kita klik compute variable, lalu kita tulis target variable ini, kita klik ln, kita cari nah sudah dapat. Terus kita klik tanda panah ke atas, terus kita masukkan variable income ke bagian numeric expression, lalu kita klik OK. Sini sudah muncul ln income-nya. Terus selanjutnya kita akan juga sama melakukannya. Terus di sini karena variabel earn, nah di sini kita masukkan yang tadi masih sama ln, terus masukkan yang earn. Selanjutnya ke variable world, sama seperti tadi, ke transform terus compute variable. Terus karena variable world ini tadi moderate, jadi terus numeriknya juga kita ganti. Kita akan cari SQRT tadi, lalu klik OK. Nah, setelah ada semua masuk datanya, terus kita akan uji normalitas ketiga variabel tadi dengan klik analyze,
terus non parametric test, terus legasi dialog, terus one sample QS. Nah di sini tes variabelnya kita ganti dengan kita masukkan ln income, ln earn, dan sqrt world. Lalu kita klik OK. Nah di sini sudah muncul hasilnya dari ketiga variabel tadi. Kita lihat nilai signifikannya untuk ln income yaitu 0,200, terus ln earn juga 0,200, terus sqrt world itu 0,85. Karena ketiga variabel ini sudah berada di atas 0,05, artinya setelah kita transform datanya sudah kembali normal. Setelah itu kita akan uji jika datanya disatukan. Di sini kita akan menguji normalitas untuk semuanya. Di sini kita akan mengujinya. Caranya yaitu kita klik analyze, terus regression, terus kita klik linear. Untuk variabel dependennya kita isi dengan ln income, untuk independennya kita ganti dengan ln unknown dan sqrt world. Nah sini setelah sudah dimasukkan semua, kemudian kita klik di bagian save, terus kita checklist underrest di bagian residual, lalu kita klik continue, terus baru klik OK. Nah di sini sudah muncul. Nah setelah sudah muncul, kita ke analyze, terus ke non parametric test, terus ke legasi dialog, terus one sample QS. Uji penyembuhan data pada uji multicolaritas. Di sini uji multicol dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau EVF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya melakukan multicol yaitu sebagai berikut.
Yang pertama kita lihat nilai tolerance value nya. Jika kurang dari 0,1, jika EVF lebih dari 10 terjadi multicall. Terus jika tolerance value nya lebih dari 0,1 atau VIF nya kurang dari 10, tidak terjadi multicall. Faktor yang mengidentifikasi gejala multicall dalam model regresi yang suatu keadaan di mana dan data menunjukkan kolerasi nilai linear yang perfect di antara variabel perjelas yang dimaksudkan dalam model regresi. Akibatnya nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Terus solusi alternatif untuk mengatasi gejala multicall dalam model regresi ini, yang pertama, melakukan alternatif uji lain seperti mendeteksi gejala multicall dalam model regresi seperti uji korelasi. Yang kedua ada melakukan transformasi data seperti dengan ln, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga melakukan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya suara data menjadi lebih bervariasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke aplikasi SPSS. Pertama kita klik file, terus open, klik data, terus file tipenya diganti Excel, terus pilih datanya. Sudah muncul datanya, kita langsung saja ke uji multicall. Kita akan melihat data ini ada multicall tapi tidak. Klik analyze, terus klik regression, terus klik linear, terus kita masukkan variabel independent income, terus saya masukkan dalam independent. Terus ke bagian statistiknya, kita klik linearity diagnostiknya, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini klik OK. Sesuai dengan ketentuan tadi, untuk uji multicall kita lihat di bagian koefisien, terlihat di bagian nilai tolerance dan FIF nya. Jika nilai tolerance lebih 0,1 dan FIF nya kurang dari 10 maka tidak terjadi multicall, dan sebaliknya. Di sini untuk variabel earn dan what, nilai toleransinya ini lebih dari 0,1 dan nilai FIF nya kurang dari 10. Untuk earn dan what tidak terdapat multicall, sedangkan tabel XP dan H nilai toleransinya kurang dari 0,1, atau di sini kita lihat bahwa 0,1, dan nilai FIF nya untuk FIF nya 10, terus X ini di atas 10. Terus kalau yang X itu dan XP terjadi multicall. Untuk itu kita akan melakukan penyembuhan untuk variabel XP dan H nya. Kita buka ke
Kita akan lakukan penyembuhan uji multi-call dengan cara kita klik analyze, terus regression, terus klik linear, lalu kita di independent kita keluarkan XP kita keluarkan karena tadi tinggi banget. Nah, kita ke statistik tadi, pastikan culinary diagnostik sudah tercontreng. Setelah kita klik OK. Setelah kita lihat variabel yang korelasi tinggi, kita lihat bagi koefisiennya, kita lihat nilai toleransi dan VIF nya. Untuk variabel N, nilai toleransinya itu 0,577 dan VIF nya 1,732. Nilai toleransinya berada lebih dari 0,1 dan VIF nya dari 10, artinya normal. Untuk well, nilai toleransinya juga sama, di atas 0,1 dan VIF nya kurang dari 10, berarti normal. Dan setelah kita menghilangkan ke variabel X nya sudah berubah jadi 0,826 dan nilai VIF nya sudah turun, itu jadi 1,211 dan artinya nilainya normal. Pengujian autocall menurut Ghazali ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson, terus uji statistiki, serta uji Rantes. Uji autocall bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau variabel residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autocall. Faktor-faktor selanjutnya ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, manipulasi data. Yang keempat, data yang tidak empiris. Nah, uji Rantes ini merupakan bagian dari statistik non-parameter yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, jika nilai signi 2 lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signya 2 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autocall. Selanjutnya langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Setelah terbuka, di sini kita akan menginput datanya dulu. Dengan klik file terus open, kita ubah menjadi Excel. Nah, terus kita masukkan data yang kita inginkan. Kita klik open. Nah, setelah ini kita klik OK lagi.
Setelah datanya masuk, kita lihat datanya ini apakah ada autocall atau tidak. Pertama, klik analyze, regression, lalu linear. Nah, dependen ini kita masukkan variabel Y1, lalu independennya kita independen masukkan X2 dan X3. Lalu kita klik di bagian statistik, pastikan estimated model fitnya tercentrang, lalu klik continue. Bagian plot kita masukkan spread, receipt masukkan ke variabel Y, terus spread kita masukkan ke variabel ke X, lalu pada bagian save kita akan ingin memunculkan residual ini. Kita klik unstandarized nya, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini res satunya sudah muncul. Selanjutnya kita akan ke klik analyze, non parametric test, legacy dialog, lalu klik arrange, lalu unstandarized variable ini masukkan ke test variable, lalu kita klik OK. Di sini di sini kita akan melihat nilai sticknya ini adalah 0,000, yang berarti nilai ini di bawah 0,05. Nah, nilai karena di bawah 0,05 berarti terdapat gejala autocall, maka kita akan melakukan penyembuhan. Sebelum melakukan penyembuhannya, kita akan meng-ln kan nilai X1, X2, dan X3. Lalu klik transform, terus compute variable, lalu target variabel ini kita isi dengan ln, masukkan Y1, kita lihat di function groupnya, lalu kita cari ln, lalu kita naikkan, terus kita pilih Y1, lalu pilih OK. Selanjutnya sama seperti tadi, tapi ini yang X2. Nah, di sini masih sama ln, terus variabelnya X2. Lalu klik OK. Di sini masih sama. Sekarang ke X3. Lalu klik OK. Di sini sudah terlihat ln Y1, ln X2, dan X3 sudah muncul. Lalu kita muncul residual dari nilai ln ini. Lalu caranya klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, depend Y ini kita masukkan ke ln Y1. Nah, independennya masukkan ln X2 dan X3. Lalu karena ingin memunculkan nilai residualnya, kita klik di bagian save. Nah, di sini residualnya unstandarized-nya kita checklist, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini residunya sudah muncul. Nah, selanjutnya
kita akan melakukan uji normalitasnya dengan cara klik analyze non parametric test legacy dialog one sample ks. Kita masukkan residual keduanya, lalu klik OK. Nilai sig di sini yaitu 0,200, berarti nilai ini di atas 0,05, maka data ini sudah normal. Lalu kita akan melakukan penyembuhan untuk uji autokorelasi. Untuk melakukan penyembuhan autokorelasi, nilai ln ini kita transform. Di sini klik transform, terus compute variable. Kita terus ini Y1. Di sini kita cari leg. Nah, ininya maaf dihilangin dulu. Terus pilih leg satunya, terus kita masukkan yang ln y1 nya. Nah, sudah muncul leg y1 nya. Kita akan memunculkan yang tadi juga, terus compute variable leg x2, lalu klik OK. Nah, ini juga ke x3 nya akan kita taruh juga. Kita ganti dulu, terus yang numeric expression dihapus. Nah, di sini sudah terlihat leg Y1, leg X2 dan leg X3 sudah muncul. Di sini kita akan munculkan nilai residualnya dengan cara klik analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini dependennya kita ubah di sini kita akan independennya kita masukkan leg X2 dan leg X3. Nah, di sini sudah muncul dan sudah masuk. Lalu kita akan ke bagian save. Ansanda restnya kita klik tetap checklist, lalu klik OK. Nah, di sini rest 3-nya sudah muncul. Selanjutnya kita akan klik transform. Nah, di sini kita akan ke compute variable, terus di sini akan menambahkan leg rest 3. Nah, sama kita masukkan, kita akan cari leg residual 3 tadi. Di sini kita tambahkan, lalu klik OK. Kita lihat lagi apakah sudah muncul. Lalu selanjutnya kita akan klik analyze, terus regression, terus klik linear. Nah, dependennya ini kita ubah menjadi
unstandarized, kita rubah ke leg rest 3, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kita lihat pada tabel koefisiennya, kita cari dulu. Kita cari tabel koefisiennya. Nah, di sini tabel koefisiennya. Di sini sudah ada tabel koefisiennya. Nilai beta di sini adalah 0,876. Nah, kita akan gunakan untuk transform data selanjutnya. Di sini kita akan ke bagian transform, compute variable. Lalu kita ketik di sini ln underscore y8. Lalu kita masukkan ln1, kita masukkan maaf, ininya dihilangin dulu. Lalu ln1 kita masukkan. Dikurang nilai yang tadi 0,876. Di sini dikurang 0,8. Ininya nggak kepencet. 0,876. Lalu kita kalikan dengan leg 1. Oh ya, ini seharusnya leg ln1 ya. Tadi saya di sini saya ngisinya leg i1 aja. Nah, di sini sudah seperti ini, lalu kita klik OK langsung. Lalu kita ulangi X2 dan X3 nya, ke transform, terus compute variable, terus X2. Di sini sama, pertama numerik ekspresinya dihapus dulu. Kita pilih ln x2, terus dikurang 0,876 dikali leg x2. Kita klik OK. Di sini sama seperti tadi, tapi ininya kita ganti X3. Pertama pilih leg X3 nya, terus dikurang 0,876. Nah, terus
terus dikali ini yang leg 3 ininya salah tadi, seharusnya ini masukkan yang ln x3 dulu, terus ini dikali lx x3, lalu kita klik OK. Setelah transformnya sudah, terus kita akan munculkan nilai residual dari, kita klik analyze, regression, lalu linear. Dependent ini kita keluarkan dulu, masukkan ke lnyf. Nah, lalu independennya kita masukkan ln x2 add dan ln x3 add. Lalu pada bagian save kita klik residual unstandarized-nya, terus klik OK. Selanjutnya akan ke uji run test-nya. Pertama klik analyze, terus non parametric test, legacy dialog, terus pilih run. Nah, kita masukkan unstandarized yang kelima tadi. Lalu klik OK. Nah, nilai SIG di sini adalah 0,429, yaitu nilainya di atas 0,05. Jika di atas 0,05 maka sudah tidak terjadi autocall atau tidak ada gejala autocall, maka data ini sudah normal. Akan melakukan uji hetero. Nah, di sini solusi alternatif untuk mengatasi gejala hetero dalam model regresi dalam proses pengujian hetero dengan uji Gleiser seringkali terdapat gejala hetero. Berikut cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidak gejala hetero, seperti uji hetero dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti ln, log 10, lag, dan lain-lain. Terus yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih variasi atau beragam. Di sini kita akan ke aplikasi Spaces-nya, terus kita klik open, terus klik data. Nah, di sini file FTP-nya diganti Excel, terus pilih datanya, lalu klik open, terus OK. Nah, di sini sudah muncul OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kita akan memunculkan nilai residualnya dengan cara klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, dependent ini kita masukkan variabel 1, independennya kita masukkan x2 dan x3. Nah, di sini kita ke bagian save. Nah, di sini karena ingin memunculkan nilai residualnya, klik unstandarized di sini, atau klik continue, lalu klik OK.
Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Nilai residual satunya kita absolutkan dengan cara klik transform, lalu compute variable. Lalu kita ketik abs underscore res1. Nah, di sini fungsinya kita cari di alt, terus kita cari abs, kita naikkan dan kita masukkan res satunya, lalu kita klik OK. abs res satunya sudah muncul, lalu ada iteratif. Caranya dengan klik analyze, terus caranya klik analyze sudah, terus klik mana sih, kita cari regression, terus linear. Nah, di sini dependennya kita masukkan ke abs res 1. Nah, selanjutnya kita ke bagian statistik, pastikan estimated delivery-nya tercentang, lalu klik continue. Terus pada bagian plot, sreceipt variable y, terus spread masukkan ke variable x, lalu kita klik continue. Lalu pada bagian save ini unsandarized-nya kita checklist, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, pada tabel koefisien ini nilai x2 sig itu adalah 0,19. Nah, ini di bawah 0,05, berarti terjadi kejarah hetero. Nah, nilai x3 ini nilainya 0,890, yang berarti nilai ini di atas 0,05, dan data x3 tidak terdapat hetero. Nah, untuk data x2 terdapat hetero, kita akan melakukan uji penemuannya dengan cara ada data outlier atau tidak. Caranya kita ke bagian graph, lalu legacy dialog, lalu bar, lalu pilih simple, kita pilih values of individual case, lalu kita define. Nah, karena nilai x2 nya terdapat hetero, kita x2 masukkan ke bar, masukkan ke represent, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bagian outlier data yang ke 40. Maka data ke 40 ini kita akan hapus. Kita cari data ke 40 nya, kita akan ke bagian SPSS. Nah, kita cari ke data 40 nya. Nah, sini kita klik, kita akan hapus, kita clear. Nah, setelah kita hapus, kita akan melakukan ujiannya lagi untuk melihat sudah sembuh atau belum, atau masih terdapat hetero apa belum, dengan cara klik analyze, regression, linear. Kita klik, langsung saja kita klik OK. Nah, kita lihat pada tabel koefisien. Nah, di sini setelah kita lihat bagian x2 pada nilai signifikannya sudah berubah jadi 0,53. Setelah kita hapus, maka datanya sudah tidak terdapat hetero karena nilai sig ini sudah berada di atas 0,05. Sekian video dari saya, kurang nyambung dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.